Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda. Semoga berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semua. Hari ini kembali kita diajak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjaannya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita dapat mendengarkan bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah dalam kata dan tindakan. Kehadirannya menunjukkan kehadiran kerajaan Allah sendiri. Maka jelas tadi dikatakan bahwa ketika Ia melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sungguh luar biasa. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan bagi orang lain. Tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri, tapi bagi keselamatan semua orang. Bagaimana dengan Anda dan saya sebagai pengikut Kristus? Apakah kita juga punya hati yang tergerak oleh belas kasihan ketika melihat penderitaan orang lain? Apakah kita mau menolong orang lain agar orang boleh melihat kehadiran kerajaan Allah di dunia ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bekerja untuk mewartakan kerajaan Allah, Yesus tidak bekerja seorang diri. Dia memanggil para muridnya dan mengutus mereka agar semakin banyak orang diselamatkan. Kita juga dipanggil oleh Yesus. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan tugas perutusan kita di tempat tugas kita masing-masing dengan baik? Bahwa ada orang yang memanggil kemudian mengutus kita, maka kita harus bertanggung jawab terhadap orang yang memanggil dan mengutus kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, tuaian banyak, pekerjanya sedikit. Maka Yesus mengatakan, mintalah kepada yang mempunyai agar Dia memberi para penuai. Mari kita berdoa bersama-sama agar semakin banyak panggilan, khususnya bagi kaum-kaum muda, agar mereka mau mempersembahkan dirinya untuk menghadirkan kerajaan Allah, baik sebagai awam maupun sebagai imam biarawan dan biarawati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus memanggil kita untuk membawa harapan bagi orang-orang yang menderita. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kita diberi kuasa oleh Yesus. Kemudian Yesus mengingatkan kita, kamu menerima dengan cuma-cuma,
maka berikan itu dengan cuma-cuma. Kita semua menerima dengan cuma-cuma. Berkat melimpah yang kita punya adalah harta melimpah dari Tuhan. Kita harus kembalikan kepada Dia melalui perbuatan amal baik kita kepada orang-orang yang paling menderita, agar mereka boleh merasakan kehadiran kerajaan Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat dan berkat berlimpah yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi kaum muda kami di mana saja mereka berada. Semoga Engkau menjamah hati mereka Tuhan, agar mereka juga membuka dirinya terhadap panggilan-Mu dan boleh menjawab panggilan-Mu dengan menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Semoga kehadiran kaum muda kami boleh membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jauhkanlah mereka dari godaan-godaan setan, dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah mereka Tuhan, agar mereka boleh setia mewartakan kerajaan Allah dengan cara hidup mereka masing-masing. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.